Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Si Tante Hilang sudah kembali ya. Tante Ina Lim. Kakak kemarin nyebutnya Mas Sato itu. Kalau Dian Hunafa masih belum nampak sampai sekarang. Kenapa? Untuk mengomentari kepergiannya Roy Suryo ke Australia yang tadinya di framing sebagai kabur, kemudian ternyata balik lagi. Malulah sudah. Nah, itu tidak dibahas ya. Kemudian ada beberapa hal yang dibahas dari apa-apa yang sudah ditampakkan oleh Roy Suryo kepada kita tuh, dari wawancara dengan salah satu profesor, kemudian wawancara dengan lulusan UTS dan sebagainya. Nah, sebelum Pak Roy Suryo kesana, channel ini kan sudah membahas tuh bagaimana UTS dan lain sebagainya. Yang mana itu sedikit banyak ada yang sinkron dengan penjelasan Ina Lim sebelumnya, ada yang tidak. Nah, ini akan kita lihat begitu ya, konstruksi berpikirnya Ina Lim nih, apakah valid atau tidak begitu di dalam mendustakan apa yang dibawa oleh Roy Suryo. Yang akan kita lihat ini konstruksi berpikirnya. Jadi karena datanya itu sebetulnya kan sama yang dimiliki, cuman kok cara melihatnya berbeda. Nah, ini yang akan kita saksikan. Jadi intinya dulu ya, Ina Lim di sini mendustakan Roy Suryo, itu intinya. Nah, sedangkan kita kan membenarkan begitu data yang dibawa Roy Suryo dan beberapa analisa terhadap data yang ada. Ini kita akan saksikan karena videonya panjang ya. Melihat ini, bagaimana tanggapan Ibu ketika Roy Suryo mewawancarai orang-orang yang katakan kita tidak tahu sejarah latar belakang pendidikan orang-orang yang diwawancarai, apakah punya ijazah SMA atau sudah punya, apakah benar bersekolah di situ, soal bagaimana aktivitas Roy Suryo ini, apakah benar-benar bertemu dengan orang di UTS InSearch itu sendiri, dan apakah dia benar-benar mengetahui bahwa program yang diambil oleh Mas Gibran itu adalah foundation. Nah, ini gimana tanggapan Ibu? Nah, sebentar. Nah, ini pertanyaan seharusnya juga ditanyakan kepada semua. Kalau mau begitu ya, sama si Mas Sato ini ditanyakan kepada semua narasumbernya. Tidak tahu latar belakang pendidikannya, punya SMA atau tidak. Kan enggak begitu. Asal ada data, ada orang, kemudian dia itu sedikit banyak memiliki landasan terhadap apa yang dia katakan, seperti yang di UTS InSearch itu kemarin yang datang kan sambil bawa sertifikat tuh ya, itu bisa diambil sebagai data. Itu jurnalistik itu seperti itu, tidak perlu cross check latar belakangnya seperti apa, nanti ini sinkron atau tidak penjelasannya. Itu dalam argumen ini sebagai sebuah penyelidikan jurnalistik begitu. Kalau dilihat dari wawancaranya, sebetulnya orang-orang yang diwawancara itu semua pada ngambil program bahasa ya. Jadi semua pada program bahasa Inggris. Kan semua udah ditanya, diminta memperkenalkan diri. Jadi memang yang lulusan dari InSearch Language Center. Jadi ya memang ada, InSearch itu ada program sekolah bahasa, tapi kan ada juga program pathway, yaitu foundation atau diploma. Jadi kan beda. Nah, yang diwawancara hanya yang language center. Sebentar, yang language center itu mengatakan juga memang UTS InSearch di situ adalah pathway. Ya, kemudian tidak mengatakan foundation. Dan yang dibawa oleh Ina Lim ini juga nggak ada datanya. Mana foundation tahun 2000, bukan foundation ya. Ya foundation 2004 sampai 2007 nggak ada. Kemarin si Ina Lim ini dia membawa datanya juga 2010 begitu. Jadi ini kan memaksakan perkara yang sama-sama tidak ada datanya. Kalau kita mengatakan tidak ada datanya. Nah, yang diwawancara oleh Roy Suryo itu yang UTS InSearch, bukan si Ina Lim. Ina Lim nggak ada urusannya dengan UTS InSearch. Dia juga sama bawa telepon temannya juga kan katanya yang kerja, dan tidak diwawancarai begitu. Ina Lim bilang, saya punya teman di UTS InSearch yang mengajar di situ tahun 2010 atau 2011 begitu ya, katakan. Saya tidak tahu tahunnya, lupa saya. Cuman kan dia nggak wawancara langsung. Masih mending Roy Suryo datang ke Australia, wawancara langsung orangnya, minta sertifikatnya ada. Kalau kita mau kuat-kuatan narasi begitu ya, mau kuat-kuatan data, itu yang harus kita perhatikan. Nah, kalau dari hasil wawancaranya saya dengerin kan yang satu memang ngambil program nursing, keperawatan. Nah, orang Indonesia banyak tuh. Kita kan suka bersaing sama Filipina ya untuk mengirimkan tenaga kerja Indonesia untuk keperawatan. Karena kebutuhan nurse di luar negeri itu tinggi.
tapi bahasa Inggrisnya mintanya juga tinggi. Nah, di Ya. situ biasanya orang Indonesia suka agak kalah sama Filipina lah ya. Nah, Hmm. jadi waktu ke ke Australia ambil keperawatan, syarat bahasa Inggrisnya pun lebih tinggi daripada ngambil jurusan-jurusan lain. Karena keperawatan kan, kalau Ya. kita handle pasien, dia ngomong sakit apa dan kita masih pardon maaf-maaf nggak ngerti, bahaya. Kalau dokter yang ngomong ini disuntik 15 mil. 15 mil atau 50 mil gitu kan kalau nggak. Ya, Jadi ya. bahasa Inggrisnya memang harus tinggi banget kalau nursing dan umumnya dari Indonesia itu belum memenuhi. Nah, nggak begitu. Jadi nursing ini kan yang diambil dari UTS-nya. Maka ada bahasa Inggris dikatakan IELTS, atau kalau tidak IELTS bisa ngambil program pathway-nya itu. Dan yang bersangkutan yang mengatakan dia mengambil nursing di UTS mengatakan bahwa itu cuma bahasa Inggris doang. Pathway-nya itu bahasa Inggris doang. Tidak ada yang lain. UTS in Search itu tahun 2005 itu. Ya, itu jelas kok perkataannya. Yang kemudian di mana juga ini kan biasanya nursing itu lebih tinggi bahasa Inggrisnya. IELTS sama saja, semua pelajaran, semua kuliahan begitu ya, semua apa kalau kita katakan semua fakultas ada minimumnya. Dan kalau di UTS Insights kemarin mengatakan itu harus lulus level 10 baru dapat sertifikatnya. Tiap bulan ada ujiannya, nggak naik level atau misalkan ujian itu nggak selesai, nanti dia kasih kesempatan sekali lagi. 2 kali tidak lulus dia kick out. Begitu. Ini jelas programnya, program pathway dalam pengertian program matrikulasi hanya dalam bahasa doang. Yang lainnya nanti UTS saya tidak tahu apakah di sana ada tesnya atau tidak begitu ya untuk masuk fakultas-fakultas. Saya rasa mungkin ada. Ini kan negeri apa swasta nih? Kalau swasta kan lebih mudah begitu. Jadi argumennya Inaklim ini apa? Disuntik 15 mil apa 50 mil? Enggak begitu. Ini sistemnya sudah ada dan Inaklim tidak memiliki data sama sekali. Masih mending Roy Suryo begitu datang ke Australia kemudian mau wawancarai. Inaklim ngapain? Ya, nggak ada. Ya, IELTS-nya. Sehingga mungkin aja mereka di Indonesia itu sudah diploma mungkin, keperawatan mungkin gitu ya, atau SMK keperawatan. Nah, kemudian berangkat ke Sydney, ambil sekolah bahasa dulu yang disampaikan di situ kan. Sampai level 10 baru mereka boleh masuk, memenuhi syarat bahasa. Sedangkan untuk masuk ke universitas itu ada 2 syarat, bahasa sama syarat akademis. Keduanya harus dipenuhi. Ya. Gitu. Jadi yang diwawancara itu semua hanya yang lulusan sekolah bahasa, Ya. bukan Berarti- foundation diploma. Bukan lulusan bahasa Bu Inali. Mereka itu UTS in Search dan mereka itu ditanya apakah ada program selain bahasa di UTS in Search itu. Mereka katakan tidak ada. Lah coba itu dibantah dengan data lagi. Datangkan orang yang memang lulusan UTS in Search yang memang katakan kata Inaklim ini tahun 2005 yang apa? Yang memang selesai diploma, yang mengambil bukan bahasa begitu. Karena memang UTS in Search itu kita nggak pakai UTS dulu ya. In Search itu dia sedari awalnya adalah In Search Language School. Itu bahasanya tuh kalau tidak salah ya. Yang jelas itu memang language, bahasa. Makanya di kita juga ada, di Medan ada tuh. Yang mana setelah itu diambil oleh UTS, dikasih nama UTS karena memang yang tadinya juga mendirikan UTS, cuman UTS ini belum memberikan nama UTS ke situ, kemudian dikasih nama jadi UTS in Search. Itu sejarahnya demikian ya. Jadi kalau misalkan ini foundation itu yang mana, tahun berapa? Tahun 2010 mungkin ya, yang mana, atau ganti nama sekarang jadi UTS College itu dari tahun berapa? Ini kalau mau bermain narasi seperti ini Bu Inaklim, bawa data juga sama seperti siapa? Roy Suryo begitu, jangan omon-omon doang. Kalau memang misalkan ada kan kita nanti bisa berargumen nih. Tahun 2004 mana begitu? Atau 2005 yang memang dikatakan foundation bisa dikatakan setara SMK yang ada 3 tahun di situ. Karena tidak ada orangnya. Berarti ada perbedaan yang sangat signifikan ya antara Insert Language Center dengan yang ngambilnya murni di UTS itu sebagai satu persyarat, katakan ya mungkin untuk bekerja di Australia ataupun sekaligus karir gitu ya.
Beda, jadi memang in search language. Jadi in search UTS itu kan punya program bahasa tadi, language center, tapi juga punya foundation dan diploma. Berbentuknya college ya, Ci, ya? Istilahnya gitu, college. Sekarang kan diganti nama college, tapi waktu Oke. itu ya in search UTS kan. Iya, Kita iya. nyebutnya biasa di in search gitu, udah umum. Oke. Enggak, insurance udah umum. Dulu kalau memang itu pergantian nama itu ada landasnya kenapa berganti nama. Kalau misalkan sekarang ada program foundation, itu mungkin yang menjadi nama UTS College karena sudah ada program foundationnya. Kalau UTS in Search dulu itu tidak ada program foundationnya, yang ada hanya program matrikulasi bahasa. Itu kemungkinan yang kita ambil dari penjelasan apa yang dibawa oleh Roy Suryo dari orang-orang yang diwawancarai yang mengatakan mereka itu lulus UTS in Search tahun 2005. Inali mana datanya? Nggak ada. Masa nggak ada orang gitu yang bisa diambil sama Inalim gitu ya, kalau memang dia ekspor di dalam pendidikan luar negeri, masa nggak ada orang Indonesia yang ngomong ini loh orang-orang salah saya loh lulusan UTS in Search nursing, bukan bahasanya tetapi nursingnya, mana nggak ada ya. Atau sainsnya, saya belajar di UTS in Search saat itu saya belajar ilmu-ilmu eksaktanya, bukan belajar bahasa Inggrisnya, mana? Nggak ada. Dan kalaupun itu ada, berarti kan harus ada sertifikatnya. Sertifikatnya loh seperti ini. Gibran harus punya sertifikat itu. Jangan mau dibohongin sama orang-orang kayak gini ya. Dibodohin sama orang-orang kayak gini, jangan mau. Pola pikirnya nih harus bagus kita itu. Nah, ini kan kalau melihat dari hasil wawancara Roy Suryo terhadap orang-orang katakan diaspora lah kita gitu. Bahkan dia belum mempublikasikan, mungkin dia sudah bertemu dengan orang di UTS dan sebagainya. Tetapi kan ini soal bagaimana validasi informasi kan harus benar-benar dari rektorat. Tapi kalau hanya kepada pelaku-pelaku pengajar saja pasti mungkin agak terbatas juga untuk informasi dari situ. Nah, ketika kita melihat ini soal bagaimana ketika Roy Suryo mengatakan, oh yang ikut belajar UTS itu hanya bisa sekolah di Australia ataupun melanjutkan di UTS itu sendiri. Nah, bagaimana Ibu melihat bahwa dari pendidikan Mas Gibran ini apakah masuk di UTS itu atau foundation, dan bagaimana foundation ini bisa masuk ke pangsa pendidikan lebih global gitu? Ya, nah itu yang disinformasi kan yang saya soroti. Kok masih disinformasi lagi gitu, padahal udah nyampe ke sono kan harusnya bisa mendapatkan informasi yang kredibel langsung ke kampusnya. Ini kan enggak gitu. Katanya sambil fotoan video di depan UTS Insearch, tapi cuman di depan, ya udah di sana. Kalau memang niat mendapatkan informasi yang benar, syarat masuk, ya langsung masuk aja dong. Kalau memang bisa, ngapain nanyanya ke orang-orang yang lulusan language center, kemudian nanya juga ke profesor yang mengajar di universitas lain, bukan UTS juga. Oh, profesor itu Sebentar. Ngapain nanya ke lulusan UTS in Search? Ya karena Gibran ngakunya lulusan UTS in Search itu pertama. Yang jadi masalah ngapain kamu nanyanya sama Inalim begitu? Ini malah lebih jauh lagi. Jadi data yang dibawa Roy Suryo itu lebih dekat daripada omon-omon yang dibawa sama si ini nih Mosato nih, ya Irjen ini. Itu satu. Kemudian yang kedua, kenapa tidak masuk ke UTS in Search? Itu kan udah nggak ada UTS in Search-nya. Yang ada itu UTS College. Itu sudah tidak relevan lagi, kecuali kalau memang mau dokumentasi sejarah UTS-nya dan apakah itu ada relevansinya atau tidak. Saya rasa tidak ada relevansinya. Data terakhir yang bisa kita ambil mengenai UTS in Search itu yang sekarang jadi UTS College itu dari dari past documentation itu cuman 2010, 2004, 2005 nggak ada begitu. Dan tatkala yang lulusan UTS in Search ini mengatakan bahwa hasil dari UTS in Search ini tidak bisa dipakai pada sekolahan yang lain, itu karena UTS in Search adalah matrikulasi bahasa yang dipakai untuk masuk UTS-nya. Ini permasalahannya di situ. Sehingga apabila misalkan sudah selesai level 10 itu kan approved by UTS yang in search-nya ini, karena jalur masuknya secara
apa standar bahasa itu kalau tidak IELTS itu bisa diganti oleh yang lain, dalam hal ini adalah UTS InSearch. Nah ini kalau misalkan keluar dipakai bisa nggak? Ya nggak bisa dipakai. Kalaupun mau mungkin nanti IELTS-nya itu ikut scoring, ikut tes skor IELTS yang mana kalau memang selesai level 10 dari UTS InSearch itu seharusnya skor IELTS ya tinggi begitu. Jadi bukan sertifikat yang dikeluarkan dari UTS InSearch sebagai language training saat itu sebagai language center, bukan, tetapi skill yang dipakai atau skill yang didapatkan itu bisa dipakai di universitas yang lain, bukan per se sertifikatnya. Karena ini memang kata UTS InSearch ini, kata lulusan UTS InSearch saat itu ini adalah language center. Kalaupun mau dikasih nama matrikulasi, ini matrikulasi bahasa, bukan matrikulasi subjek yang lain. Inalim pola pikirnya UTS InSearch ini adalah foundation. Itu pola pikirnya Inalim tuh. Atau Inalim bilangnya ada dua, ada UTS InSearch, ada UTS Foundation. Coba begini, kalau ada UTS InSearch dan ada UTS Foundation, kenapa sekarang UTS InSearch-nya udah nggak ada, yang Foundation kemudian diganti menjadi college? Berpikir seperti ini, UTS InSearch dulu itu language center, kemudian ada program Foundation, kemudian diganti dengan language UTS college. Itu kalau mau kita berpikirnya demikian. Dan tidak ada orang lulusan 2004, 2005 atau 2005, 2006 atau 2006, 2007 yang mengaku lulusan Foundation UTS, nggak ada. Minimalnya sampai saat ini tidak didatangkan. Nah kalau Inalim mau satu mau, datangkanlah itu. Clear permasalahan, berarti Gibran bisa jadi 3 tahun di situ adalah foundation. Apakah ada sertifikatnya? Nanti ada masalah lagi. Jadi kalaupun memang ada foundationnya, itu masalah lagi nanti. Ya, dan kalau misalkan kenapa Roy Suryo tidak meneliti ke sana? Bos, ini di belakangnya masalah bakal panjang. Ini nafasnya bakal panjang begitu. Kita lihat dulu nih nanti bagaimana respon dari mereka. Mereka bawa data nggak? Kalau sudah dari awal nggak bawa data, cuman omong-omong doang, nggak usah didengerin. Begitu, udah tukang bohong. Dusta nanti kesananya. Kalau dari awal nggak bawa data, nggak nyambung juga datanya. Kita saksikan lagi nih. Dari universitas lain, bukan? Sebentar, ini universitas profesornya kemarin ya. Ada profesor yang di wawancara juga nih. Dari UTS ya? Enggak, bukan. Jadi itu bukan profesor dari UTS. Jadi Mas Irjan langsung nangkepnya dari UTS gitu. Karena tidak menyebutkan lembaga pendidikan kalau nggak salah si profesor itu. Nah, jadi kalau memang sengaja mau memberikan kesan ini dari UTS, bukan profesor di UTS, coba silahkan dilihat di ininya. Berarti tidak punya apa ya istilahnya, profesor itu ketika mau intervensi seperti itu, berarti dia tidak punya banyak referensi seharusnya ya, Ci? Kalau saya lihat biografinya, profesornya saya cari itu dari UNE ya, University of New England, ngajar bahasa Indonesia kayaknya di situ. Sebentar, nih lihat ya. Pak, siapa kemarin profesornya itu ya, dari Z kalau tidak salah namanya itu. Pak profesornya ini beliau tidak mengatakan dari UTS InSearch, Roy Suryo tidak mengatakan beliau dari UTS InSearch. Kemudian kalau misalkan ada, bukan InSearch, UTS, dari UTS, tidak mengatakan dari UTS. Kalau mau satu mengatakan dia dari UTS atau ada framing dari UTS, saya tidak mendapatkan hal itu. Ya itu terlalu gimana bisa punya kesimpulan profesor itu dari UTS? Nggak ada, nggak nyebutin sama sekali kok. Ya, kemudian kalau ada kesan ini dibuat dari UTS, nggak ada. Nah, kemudian tatkala dicari oleh Inalim, ternyata ini dari University of New England ya, dari UNE, University of New England. Kemudian sebagai seorang profesor dia diambil wawancara, itu bisa atau tidak? Ya bisa, karena beliau itu sudah lama di Australia, kemudian secara umum sama-sama university begitu. University of New England ya dia university, UTS juga kan university. Ya kita masa udah lama jadi profesor nggak tahu, misalkan profesor di UIN ya, di UIN Surabaya, masa nggak tahu cara masuknya ITS itu bagaimana begitu? Kalau sudah kita kan tahu SMA misalkan begitu ya, jalur-jalur masuk kuliah apa saja kita kan tahu, gak usah jadi profesor, apalagi profesor. Jadi secara sumber ini sudah kredibel. Kalau dari mengambil profesor dari UTS itu sendiri, itu akan lebih kredibel lagi. Makanya seharusnya kan pihak pembela nih, ini kita sudah ada data, selemah apapun data itu, ini data dan bisa diterima. Karena sampai saat ini penjelasan yang paling baik yang kita bisa ambil ya dari profesor itu mengenai, dan sudah diverifikasi tadi profesornya memang betul profesor, bukan abal-abal begitu ya. Nggak kayak
Wakil presiden kita sama mantan presiden kita tuh. Oke. Profesor. Nah, saya lihat resumenya ya. Kalau memang masih benar, karena LinkedIn-nya juga tulisannya 17 tahun, ngajar di UNE, University of New England. Oke. Nah, tapi kan profesor di situ belum tentu paham juga syarat masuk untuk ke UTS Insight. Kelihatan waktu ditanya juga gitu. Iya benar. Saat Nggak ditanya tahu. pun saya mendengar bahwa dia mengatakan saya semalam mencoba browsing dan sebagainya dan bahkan ada jawaban-jawaban yang tidak pasti gitu. Iya, baru malam browsing gitu ya. Udah gitu pertanyaan dan jawabannya nggak nyambung. Jadi waktu ditanya apakah bisa dari program Pathway Insert itu diterima di university lain di luar negeri kan begitu. Nah, jawabnya nggak bisa. Tapi kemudian juga mengatakan year 11 dari Singapura itu nggak bisa diterima ke UTS loh. Pertanyaannya bukan year 11 dari Singapura. Pertanyaannya dari Insearch Foundation Diploma di Australia bisa nggak diterima di universitas lain di luar negeri. Balik lagi ke sana, balik ke diploma. Jadi begini, Bapak Profesor ini sudah 11 tahun. Kelompoknya si Ina Lim sama Dian Hunafa kemarin begitu ya. Ini seolah-olah syarat masuk ke suatu universitas ini seolah-olah rumit sekali. Ya, sistem pelajaran di sebuah negara yang berbeda dengan kita seolah-olah rumit sekali, seolah-olah rocket science begitu. Lebih susah daripada E equals MC square. Seolah-olah ini tidak bisa difahami oleh orang awam, harus jadi profesor dulu. Yang profesor pun sudah lama di Australia nggak bakalan tahu bagaimana cara masuk universitas. Ini kok pola pikirnya seperti itu. Mudah sekali kita memahami itu. Ya, perkara-perkara seperti ini mudah dipahami. Coba kita lihat begini. Tidak bisa kita mengatakan seseorang ini dia itu tidak menguasai sesuatu hanya karena berbicaranya tidak lancar begitu ya. Bapak Profesor itu berbicaranya bukan tidak lancar, saya rasa. Berbicaranya itu tidak definitif. Dan seseorang yang memiliki pendidikan tinggi, memang kalau mereka itu mau berbicara lancar, mereka itu berbicara dalam hal-hal yang definitif. Itu yang pendidikannya tinggi, yang hati-hati begitu. Pak Profesor itu yang diwawancara oleh Pak Roy Suryo itu sangat hati-hati di dalam berbicara karena dia berpikir dulu, ini Roy Suryo kemana sih pembicaraannya, pertanyaannya begitu. Karena Roy Suryo itu pertanyaannya kan pertanyaan jurnalis, mendesak pertanyaannya itu Roy Suryo itu. Bapak ini nggak terbawa sama arahannya Roy Suryo, nggak terbawa. Pak Profesor ini sebentar gimana ya, begitu. Jadi dilihat dulu beliau itu, berpikir dulu, baru berbicara. Ini mau jadi apa Ina Lim sekarang? Mau jadi psikolog begitu, mengatakan oh ini biasanya kan berbohong, nanti ada di belakangnya tuh. Lihat saja sendiri kalau video ini nggak habis begitu ya. Ini berbohong di belakangnya, kalau berbohong, orang berbohong kan biasanya mikirnya lama begitu. Enggak, orang yang hati-hati menjawab juga mikirnya lama. Nah, dalam permasalahan ini dikatakan juga, jadi tadi satu poin itu ya, seolah-olah si Ina Lim ini mengatakan ini kayak rocket science aja tuh, mau masuk universitas. Syarat tuh ini, cuman syarat masuk universitas. Dan tadi dikatakan Pak Profesor itu sudah berapa, 17 tahun di Australia. Nah, tatkala dikatakan spesifik mengenai UTS Insearch itu dikatakan, apakah UTS Insearch itu bisa dipakai ke yang lain? Kan Pak Profesor juga ini mengatakan tidak bisa. Karena memang UTS Insearch dari lulusan 2005 itu bukan foundation, bukan bukan diploma. Nggak ada diploma. Mana lulusan diploma UTS Insearch mana? Yang kemarin dikatakan sama yang doktor dari Bogor itu, siapa? Burzen Bosgi itu siapa namanya ya? Susah tuh. Bu Melan. Sama Bu Melan dikatakan harus ada High School Living Certificate. High School Living Certificate-nya mana? Nggak ada. UTS Insearch itu bukan high school. Apakah bisa mengeluarkan diploma 2004, 2005, 2005, 2006, 2006, 2007? Nggak ada datanya. Tidak ada datanya. Jadi ya, ini sudah sesat pikir dari awal. Ina Lim ini mau bawa data dari mana? Dia itu hanya bisa mengeluarkan data 2010. Itu pun kemungkinan 2010 itu programnya ada, belum tentu juga Gibran masuk program itu, belum tentu. 2010 program diplomanya ada nih. Kalau mau ngambil di situ program diplomanya ada, baru 2010 baru ada. Kalau Gibran, kalau kita mau husnuzon dulu, ya kita sudah mengatakan dari awal perkataan Gibrannya benar 3 tahun, maka yang diambil adalah diploma. Oke, diploma ini benar, apakah
tidak Gibran masuk ke situ. Lain soal, harus ada bukti yang lain. Ini permasalahannya. Lah sekarang Inali mau jadi apa? Mau jadi psikolog gitu, membahas Pak Profesor ini. Kemudian ditanyakan year 11. Year 11 itu kan kalau dari Singapura berarti yang kemarin tuh lulusan lulusan sebelum ngambil A level ya, sebelum mengambil A level. Jadi itu O level, sebelum mengambil A level itu year-nya kan year 11 tuh. Karena masuk masuk SMP lah kita kan begitu ya, secondary schoolnya kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10. Berarti selesai itu kelas 10 yang kemarin dikatakan setara kelas 2 SMA ya. Setara kelas 2. Ya, harusnya kan kalau lulus setara kelas 2 berarti kelas 1 2 3 SMP, kemudian kelas 1 SMA. Nah, kalau lulus berarti year 11 kalau mau masuk, apakah bisa diterima langsung? Enggak bisa. Kan begitu, memang enggak bisa. Kata siapa? Kata Pak Profesornya. Itu kan make sense kalau kita lihat mengambil by data semuanya. Yang diambil itu by data semuanya, bukan omon-omon kayak Inalim ini. Inalim nanti bakal mengeluarkan di belakang tulisan-tulisan begitu ya, dan tulisan-tulisan itu atas pola pikir bahwa UTS InSearch ini dari awal ada program diplomanya, yang mana sampai saat ini datanya itu tidak ada. 2004-2005 itu bisa mengambil diploma atau keluar dari situ High School Living Certificate, nggak ada. Tapi yang di wawancara lain juga jelas-jelas nggak bisa. Kita mau tampilin di website university nggak nih? Boleh, Nah, boleh, Pak. Coba Silakan. kalau tampilin live, Ya, kita bisa harus kita lihat. tampilkan. Jadi kalau kita mau lihat, katakanlah syarat masuk ya, Ya, yang katakanlah MDIS langsung ya, MDIS saja, nggak apa. MDIS. Oke, kita masuk Sebentar, website. kamu ini tadi bilangnya siapa itu Pak Profesor itu? Dia kan profesor di University of England, bukan UTS. Lah Profesor University of England itu lebih valid penjelasannya tentang pendidikan Australia, dan yang kita bahas di sini adalah UTS InSearch bukan MDIS, daripada kamu, Inalim. Ngaca dong kamu itu kalau mau gitu cara berpikirnya. Dan kamu mengatakan ini loh, seolah-olah ibu ini lebih otoritatif daripada profesor itu. Kalau mau ini si Mosato ini, kalau mau mengalahkan data yang dikeluarkan oleh Roy Suryo, datangkan orang yang memang lulusan UTS InSearch 2004 sampai 2007, di antara salah satu di antara keduanya, yang mana mereka itu mengaku memiliki diploma. Atau kalau mau mengeluarkan seorang profesor juga yang mana dari UTS InSearch sendiri, bukan Inalim yang kemudian membuka website begitu, bukan dia. Seharusnya itu baru lebih definitif, kita akan lebih percaya. Dan buat saya nggak jadi masalah. Oh, berarti Gibran itu mungkin sekolah diploma di situ selama 3 tahun. Apakah kemudian pasti Gibran sekolah di situ? Belum tentu juga, karena harus ada kelulusannya. Kemudian ini pakai MDIS. Oke, coba kita lihat MDIS. Tapi sebentar, ini sepertinya akan menarik ya kalau kita bahas di lain waktu, karena sudah tidak akan cukup waktunya, ini sudah mau akhir begitu ya. Jadi ala kulli hal, kita wrap dulu, kita simpulkan dulu. Pola pikir Inalim ini pola pikir acak-acakan begitu ya. Dia itu sedari awal sudah delusional, dan belum tentu benar juga bahwa UTS InSearch 2004 sampai 2007 di dalamnya itu adalah foundation, atau kita katakan dia diploma. Jadi selesai di sana ada program 3 tahun yang mana bisa mengambil diploma tuh. Apakah itu ada? Mana keluarkan begitu ya. Kalau mau wawancara orang, mana orang yang diwawancaranya harus bisa, memang ada kerahasiaan misalkan ya, ini ada kerahasiaan sumber data begitu ya, nggak jadi masalah kalau ada kerahasiaan juga. Cuman kan berarti yang tidak rahasia ini lebih valid. Siapa? Pak Roy Suryo dan kawan-kawan begitu. Ini lebih valid karena tidak ada kerahasiaan di situ. Orangnya bisa kita todong, tahu dalam pengertian mana orangnya begitu. Ini nggak ada. Jadi datanya tidak valid. Kalau kita mau ngomong-ngomongan data begitu ya, Inalim delusional dalam hal ini, sampai dia bisa memang mengeluarkan data yang lebih kuat daripada yang dibawa oleh Roy Suryo. Dan untuk kita tidak ada masalah kalau misalkan Gibran memang pernah sekolah di sana selama 3 tahun. Cuman pertanyaannya, apakah dia punya bukti? Di situ nanti Gibrannya. Ya, demikian. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.